warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Ada yang tidak masuk? Iya, Kak. Reza Kurnia, Rizky Angga. Ini kita lanjutkan. Sebelumnya kita belajar mengenai apa berdua? Pemimpin besar dan dewasa Islam dalam masa Daulah Ayyubiyah. Pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama kita belajar mengenai Al-Azhar, sejarah mengenai Al-Azhar. Yang kedua sumbangsih besar ilmuwan Muslim. Sejarah Al-Azhar. Al-Azhar itu didirikan pada masa Daulah Fatimiyah oleh siapa? Johar Al-Khalid. Kemudian pada masa Daulah Ayyubiyah, Al-Azhar itu berkembang menjadi lembaga pendidikan dan apa kemarin? Pusat pengajaran, ajaran, sunni. Belajar pada hari ini adalah kalian bisa mengetahui dan memahami mengenai biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau yang bab pertama kita mengetahui sejarahnya di Daulah Ayyubiyah, sekarang kita belajar mengenai siapa sih Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi nama lengkapnya adalah Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Lahir di Benteng Tiflis pada tahun 530 Hijriah atau 1137 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi pada masa kecilnya itu dididik langsung oleh ayahnya, yang mana pendidikannya itu ke bidang agama. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama menghafal Al-Quran, terus belajar tentang ilmu hadis, ilmu kalam dan juga sastra. Nah, selain itu juga Salahuddin Al-Ayyubi itu belajar mengenai ilmu kemiliteran. Jadi pada masa kecilnya hingga remaja beliau itu mempelajari yang pertama ilmu keagamaan, kemudian ilmu kemiliteran. Selain dua itu juga Salahuddin Al-Ayyubi pergi ke Damaskus untuk belajar mengenai teologi Sunni. Maka dari itu, setelah dinasti Fatimiyah itu berakhir, dinasti Fatimiyah kan teologinya Syiah. Kemudian saat Daulah Ayyubiyah muncul, maka teologinya berubah menjadi teologi Sunni. Maka dari itu awal mula cita-cita dari Salahuddin Al-Ayyubi adalah menjadi seorang apa? Seorang ulama. Jadi beliau dari kecil sudah belajar mengenai ilmu agama, sudah paham mengenai ilmu agama, maka cita-cita besarnya itu menjadi seorang ulama. Jadi awalnya beliau ingin menjadi seorang ulama, namun kemudian pada usia 26 tahun beliau itu ikut pamannya. Siapa nama pamannya? Asaduddin Syukur. Jadi ikut pamannya ke Mesir untuk memimpin pasukan ke Mesir dengan tujuan apa tujuannya? Ya, untuk menghadapi penyeduhan dan pemberontakan tentara Salim. Jadi ke Mesir itu membantu Perdana Menteri Syawal untuk menghadapi pemberontakan dan penyeduhan tentara Salim. Pada usia 45 tahun, beliau sudah terkenal menjadi orang yang berpengaruh di dunia Islam. Karena pada masa beliau menjabat mulai dari awal Daulah Ayyubiyah muncul sampai 12 tahun, dalam 12 tahun itu beliau sudah bisa mempersatukan wilayah di bawah Daulah Ayyubiyah.
Terus dia sudah bisa menaklukkan negara-negara lain untuk tunduk kepada daulah Ayyubiyah. Terus beliau wafatnya di mana? Damaskus. Damaskus sendiri itu menjadi pusatnya pemerintahan daulah Ayyubiyah. Jadi beliau wafatnya juga di Damaskus pada tahun 1193 Masehi pada usia 57 tahun. Namun saat beliau sebelum wafat itu sudah membagi kekuasaannya kepada anak-anak dan saudaranya. Ya kan? Sudah membagi kekuasaannya pada anak-anak dan saudaranya. Jadi dibagi kepada siapa saja? Al-Malik, Al-Abdul itu berkuasa di Damaskus. Kemudian Al-Aziz berkuasa di Aleppo. Terus Az-Zahir menguasai Aleppo. Serta saudara bungsu dan orang kepercayaannya yang bernama Al-Adil menguasai Namun perselisihan di antara mereka itu muncul. Akhirnya pada tahun 1196 sampai 1199 Masehi, Al-Adil itu mengambil alih kekuasaan di Mesir dan Syria. Padahal pertama kali dibagi itu Al-Adil itu mendapat jikaran dan syaudah. Tapi karena beliau itu juga ingin menguasai yang lain, akhirnya yang di Mesir dan Syria itu juga diambil. Kan kalian, cara kalian itu sudah dikasih wanita ketika diambil saudara yang lain gimana? Marah kan? Ya, mulai dari itulah perselisihan di antara keluarganya, di antara saudaranya itu muncul. Jadi sehingga mereka itu saling memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan masing-masing. Nah, mulai dari situlah dinasti Ayyubiyah itu sudah goyah. Terus akhirnya pada masa Al-Kamil itu penerusnya Al-Adil, Yerusalem yang sudah ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu diserahkan kembali kepada pemimpin pasukan Salib yang bernama Padahal ya Salahuddin Al-Ayyubi sudah mati-matian untuk merebut Yerusalem dari tentara Salib. Tapi pada saat Al-Kamil berkuasa, justru Yerusalem diserahkan dengan syarat. Bukan dengan percuma, tapi dengan syarat. Karena ada perselisihan di antara keluarganya, dia itu ingin mencari bantuan. Nah, akhirnya tentara Salib yang dipimpin oleh Frederick itu menawarkan bantuan kepada Al-Kamil dengan syarat Yerusalem diberikan kepada mereka. Terus akhirnya Yerusalem itu dikuasai oleh tentara Salib lagi pada tahun 1229 Masehi sampai 1244 Masehi. Jadi 15 tahun dikuasai lagi oleh tentara Salib. Tapi pada akhirnya Yerusalem itu bisa kembali lagi ke tangan umat Muslim karena dibantu oleh kaum Khawarij yang mendapat imbauan dari Al-Malik As-Soleh Najmuddin Al-Ayyubi. Al-Malik As-Soleh itu kan memiliki putra yang bernama Turansyah, Turansyah itu dibunuh oleh ibu tirinya bernama Sajarud. Nah, itu ibu tirinya Turansyah. Sajarud itu berasal dari Turki. Akhirnya putra tirinya itu dibunuh dan kekuasaannya diambil alih oleh Sajarud. Jadi disitulah dinasti Ayyubiyah itu sudah mulai melemah. Kan dinasti Ayyubiyah itu kan tidak hanya menguasai satu wilayah, tapi beliau juga menguasai banyak wilayahnya, salah satunya Damaskus. Nah, pada saat itu di Damaskus itu ada Ashraf Musa. Nah, Ashraf Musa itu keturunan daulah Ayyubiyah di Damaskus yang masih berumur 6 tahun. Umurnya masih kecil, sebenarnya awek-awek itu masih
bermain tapi sudah dijadikan seorang pemimpin. Bagaimana keadaan negaranya? Kan belum bisa memikirkan tentang strategi perang. Ekonominya bagaimana kan belum bisa mereka. Akhirnya apa? Pemerintahannya diambil alih oleh Mamluk Aibra. Nah, karena masih kecil, nggak bisa apa-apa, masih belum bisa mengerti strategi perang dan apapun itu, akhirnya pemerintahannya diambil alih oleh Mamluk Aibra. Nah, pada saat itulah dinasti Mamluk berkuasa dan akhirnya dinasti Al-Ayyubiyah itu berakhir. Seperti itu. Jadi usahanya dari Salahuddin dari awal sampai akhir untuk memperjuangkan negara, memperjuangkan agama, tapi justru berakhir di tangan penerusnya sendiri. Karena apa tadi? Perselisihan di antara keluarga. Jadi kalian ya, dari sini kita dapat hikmahnya apa? Ada, jangan serakah. Sudah ada bagiannya itu jangan serakah. Kita harus bisa amanah dengan apa yang sudah diwasiatkan orang tua kita. Seperti itu. Jadi kita, karena manusia itu tidak ada habisnya. Keinginannya itu terus. Apalagi tentang uang, tentang jadi kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi itu penuh dengan perjuangan dalam rangka menunaikan tugas negara dan agama. Salahuddin Al-Ayyubi itu terkenal menjadi seorang yang memiliki toleransi yang tinggi. Yang mau bertanya? Yang belum dipahami? Sudah paham ya? Sekarang kita akan bermain seperti pertemuan yang pertama, yaitu permainan TGB. Silakan kalian membagi menjadi beberapa kelompok. Ada 30 ya. Jadinya satu kelompok 6 orang. 6 kelompok. Berikan satu. Silakan berkumpul kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kampung halamannya lebih dekat danau. Ini ya, nanti kalau yang depan sendiri tidak bisa, langsung ke belakang dan ke belakangnya maju. Kalau mengisinya sesuai, dikasih nomor sesuai dengan yang ini, oke? Oke, silakan. Nomor pertama. Sudah selesai? Perekonomian di sini. 2 menit lagi. Ayo, Satu benar semua. Kelompok 2 benar 4,5. Kelompok 6 benar 5,5. Kelompok 5 benar 5,5. Jadi yang benar semua kelompok. Silakan kelompok 1 masuk ke depan. Wow. Sekarang bagus atau bagus maju ya. Orang gendong-gendong. Tepuk tangan untuk kelompok. Kita bahas dulu yang pertama. Tadi Salahuddin Al-Ayyubi itu lahirnya tepatnya tadi di mana? Benteng Tikrit pada tahun 532 Masehi atau 1137. Ya, Yerusalem itu sempat dikuasai oleh pasukan tentara salib. Pada tahun berapa sampai tahun berapa? 1229 Masehi sampai 1244 Masehi. Jadi berapa tahun tadi? 15 tahun. Ada yang ditanyakan pembelajaran hari ini? Tidak.
mau istirahat. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.